Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan pada minggu ini untuk pair GBP USD dari tanggal 12 sampai 16 Desember 2022. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena di minggu kemarin saya tidak sempat buat untuk analisa GBP USD minggu kemarin ya. Jadi sekarang saya akan update mengenai analisa GBP USD pada minggu ini. Jadi teman-teman seperti biasa jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan di GBP USD pada minggu ini. Bagi teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Mandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link dari channel Telegram yang ada di sini. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis dan bisa diskusi mengenai sinyal tersebut di sana. Oke. Dan yang ingin bertanya-tanya mengenai Mandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah juga untuk chat bersama JS kami. Itu linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, untuk di analisa GBP USD pada 2 minggu yang lalu, saya sarankan untuk ambil posisi sell jika dia bisa turun di bawah 120126 ya. Yang dimana kalau dilihat di sini kita kena stop loss ya, kita kena stop loss. Bagi yang sell kemarin di sini, harga itu ternyata langsung naik ya. Jadi trendline kita ini ternyata turunnya ini ternyata false break, jadi kita bisa delete. Kemudian kita bisa open sell lagi ketika ada di harga 22750 dan benar aja kita kemarin sudah running profit ya, bahkan sudah TP di harga 12190. Jadi untuk di minggu lalu ya, analisanya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu analisanya satu salah satu benar. Jadi kalau sekarang diupdate mengenai GBP USD bagaimana? Well, di sini akan saya update mengenai GBP USD ya. Ini akan saya hapus dulu. Seperti biasa kita akan lihat dari time frame besar dulu. Secara time frame daily ya, secara time frame daily kita sekarang berada di area resisten ya, berada di area resisten yang ada di harga 23249 sampai di harga ini. Ini merupakan kita punya resisten daily ya, harga memang sudah pernah ngebreak area ini ya, harga memang sudah pernah ngebreak area ini, yang pernah tuh yang kemarin di tanggal 5 Desember kemarin. Nah sekarang bagaimana, apakah kita bisa open buy untuk di GBP? Kalau menurut saya pribadi kita bisa buy ya, kita bisa buy, tapi jika hanya harga ini memang ngebreak 123249, karena target selanjutnya untuk di GBP USD adalah dia bisa naik terus ya, untuk mengejar yang namanya resisten yang ada di harga 126660. Iya, karena di sini kita pernah lihat menjadi area support, kemudian di sini menjadi area resisten 2 kali ya sebelum akhirnya drop. Otomatis di sini kita punya area daily supply ya, daily supply di sini ya. Di sini kita punya daily supply yang dimana jika ini di break, harga pasti akan berhenti di sini dulu ya, harga akan berhenti di harga 2424335 sebelum akhirnya dia bisa naik sampai ke atas. Jadi jika dia bisa break ini, harga akan berhenti di sini. Nah ketika berhenti di sini, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target sampai ke sini ya, sampai di harga 26.093 seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang pergerakan dari GBP USD ya, jika dia sudah ngebreak ini, resistennya ini, maka otomatis kita akan berubah. Oh belum ya, belum.
kita belum seperti bukan tidak seperti Euro USD ya. Kalau Euro USD di video yang sudah saya buat itu kan trendline di sini sudah di break oleh market ya. Tapi untuk di GBP sendiri harganya masih berada di bawah trendline. Jadi overall secara garis besar banget kita masih bearish, tapi sekarang koreksinya sedang bergerak naik. Jadi kalau dilihat secara trennya ya kan turun, habis itu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun ya, turun nih gara-gara berita itu, kemudian naik, turun, naik. Nah sekarang dia kalau dibilang koreksi sih koreksi, tapi sampai mana koreksinya ya? Selama harga ini tidak membreak trend line ini ya, major trend line yang saya gambar dari sama juga seperti di Euro USD dari sejak 24 Mei 2021, jika ini belum di break maka GBP masih bearish. Apalagi kalau dilihat kemarin kita mengalami rejection panjang di bawah ya, rejection panjang di bawah. Jadi kemungkinan di minggu ini kita akan melihat kenaikan dari GBP USD. Dan kalau dilihat juga sepertinya di sini kita juga punya ada channel sama halnya seperti di Euro USD ya. Channel ini bisa kita pakai untuk di untuk di GBP USD. Nah, jadi untuk di GBP USD ternyata sama seperti di Euro USD. Dia masih berada di dalam channelnya seperti ini. Jadi otomatis untuk di GBP USD kita masih bullish. Walaupun di sini kita punya ada satu sub demand ya, demand di sini yang sangat besar. Tapi kalau saya kecilkan ke H1 ini kita punya demand yang ya seginilah kira-kira ya, yang rasanya sih ini agak sulit ditembus ya, karena jika dia ngebreak trend line tapi demandnya belum ditembus, kemungkinan dia hanya akan bergerak sideways seperti itu. Tapi sebelum itu, karena pasangannya adalah USD seperti biasa, hati-hati di hari Kamis juga. Ini saya juga tekankan seperti yang ada di Euro USD sebelumnya. Di hari Kamis kita ada yang namanya The Fed. Ya, di sini untuk yang ambil posisi di GBP USD, kalau bagi yang belum open, saya rasa sih kalau menurut saya ya, ini kan menurut saya pribadi, kalau tidak setuju ya nggak apa-apa juga gitu. Walaupun sering jelas-jelas trennya bullish ya, kalau dia ngebreak 23249 dan tertahan di harga 24335, maka kemungkinan harga akan bisa naik sampai ke 26.660 ya. Ini prediksi saya untuk di GBP USD. Tetapi mengingat di minggu ini kita akan banyak ada berita mengenai GBP juga, beda halnya dengan di Euro. Jadi di Senin kita sudah dihadapkan dengan GDP di Inggris. Di hari Selasa kita akan bertemu dengan data mengenai NFP-nya Inggris. Di hari Rabu kita akan bertemu dengan angka inflasi di Inggris. Di hari Kamis kita akan melihat kenaikan suku bunga oleh BOE. Jadi otomatis untuk di minggu ini GBP USD sangatlah padat ya. Dan menurut saya pribadi, karena saya itu orangnya yang nggak mau ada berita campur tangan bahasanya lah ya, apalagi ini berita mengenai bank sentral dan juga inflasi, yang dimana itu pasti akan membuat harga daripada GBP USD itu bisa aja dari yang sebelumnya naik seperti ini, kemudian karena ada berita jelek tiba-tiba drop turun ya. Di forex itu harga hanya bisa seperti ini jika ada berita mengenai bank sentral.
harga hanya akan bisa seperti ini. Contohnya ketika ada, mungkin lebih tepatnya ketika ada berita fundamental ya, harga itu bisa seperti itu. Contohnya yang pernah terjadi di GBP di sini. Lihat penurunan ini ya, dalam 2 hari ya, dalam 2 hari GBP itu sudah, dalam 2 hari loh ya, dalam 2 hari, karena ada berita yang kemarin itu mengenai kenaikan pajak ini, harga dari GBP dalam 2 hari bisa turun sampai 8%. Bayangin aja, itu 900 pip, bukan 900 poin, 900 pip dalam 2 hari aja ya. Itulah yang menyebabkan harga itu bisa drop, itu karena ada berita aja udah. Jadi itulah mengapa saya tidak mau trading ketika ada campur tangan mengenai berita, apalagi berita ini tentang yang sangat penting. Ada angka inflasi. Menurut saya ya, untuk di GBP yang paling penting saat ini adalah inflasi dan tingkat suku bunga. Udah 2 itu aja. Ini mungkin penting ya, GDP dan data mengenai NFP-nya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah angka inflasi dan kenaikan suku bunga. Oke, kenaikan suku bunganya. Tapi bagi teman-teman yang ingin trading berdasarkan news, silahkan. Di sini saya hanya ingin memberikan roadmap-nya ataupun prediksinya, yang dimana jika dia turun ya, jika hasilnya jelek, turunnya pun kemungkinan dia akan tertahan di area ini sebelum dia akan bisa naik lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk di GBP memang overall kita masih di bawah garis trendline ya, masih di bawah garis trendline yang hitam di sini, masih di bawah garis trendline yang hitam. Tapi sekarang karena kita tidak ingin melawan tren saat ini yaitu adalah bullish, maka otomatis kita akan ngebuy hanya terjadi jika dia break 23249 seperti itu. Tapi yang tidak ingin ngebuy ya nggak apa-apa, seperti saya, yaitu akan stay away dulu dari market GBP USD ya, karena berita yang sangat luar biasa itu di minggu depan baru akan saya update mengenai lebih rinci lagi ya, mengenai stop loss dan take profitnya. Oke, jadi sekian aja teman-teman untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Saya tekankan sekali lagi, hati-hati di GBP USD. Berita GBP lebih sangat banyak, lebih padat dibandingkan euro, apalagi lawannya adalah USD juga. Otomatis BOE ketemu The Fed dan ketemu 2 data inflasi yang ada di sini ya, hati-hati sekali. Yang stay away dulu juga nggak apa-apa. Yang open posisi saya harapkan di hari Selasa atau nggak di Rabu pagi deh, itu sudah close posisinya ya. Jadi seperti itu untuk himbauan saya pribadi. Tapi kalau tidak, itu hanya menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut teman-teman ingin trading berdasarkan news ya silahkan. Yang penting ingat bagaimana pergerakan newsnya dan bagaimana dampaknya terhadap pair yang teman-teman tradingkan, terutama GBP USD ya. Jadi sekian aja untuk analisa minggu ini untuk di GBP USD. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan GBP USD minggu depan. Bye bye.